Kita baru saja melewati satu hari istimewa, yaitu hari Arafah. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala banyak membebaskan hambanya dari api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin akthara min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan minan nari min yaumi Arafah. Wa innahu la yadnu ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء." Tidak ada satu hari di mana Allah lebih banyak membebaskan hamba-hambanya dari neraka melebihi hari Arafah. Sesungguhnya Allah mendekat. Kemudian Allah membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Allah berfirman, apa yang mereka inginkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Sekalipun zahir hadis di atas menunjukkan bahwa keutamaan ini berlaku untuk orang yang wukuf di Arafah, namun kita berharap ini juga berlaku bagi mereka yang tidak mengerjakan ibadah haji. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif berkata, "Wa yaumu Arafah huwa yaumul 'itq minan nar. فيعتق الله تعالى من النار من وقف بعرفة ومن لم يقف بها من أهل الأمصار من المسلمين. فلذلك صار اليوم الذي يليه عيدا لجميع المسلمين في جميع أمصارهم من شهد الموسم منهم ومن لم يشهده لاشتراكهم في العتق والمغفرة يوم عرفة." Dan hari Arafah adalah hari pembebasan dari neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala membebaskan dari neraka bagi orang yang wukuf di Arafah, dan juga orang yang tidak wukuf daripada penduduk-penduduk kota dari kaum muslimin. Karenanya jadilah hari setelah hari Arafah adalah hari raya bagi seluruh kaum muslimin di seluruh kota-kota mereka, baik yang menghadiri haji maupun yang tidak menghadiri, karena kesamaan mereka dalam pembebasan dari neraka dan ampunan Allah pada hari Arafah. Kita berharap mendapatkan pembebasan dari api neraka dari amalan puasa Arafah yang kita lakukan, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentangnya, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu." Puasa Arafah, yakni puasa 9 Zulhijjah, dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Kita juga berharap dibebaskan dari api neraka dengan sedekah yang kita berikan dan dari air mata yang tertuang karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, sedang hari ini, hari yang kita jalani ini adalah hari nahar atau hari Idul Adha, hari menyembelih, yang juga keutamaan yang ada di dalamnya begitu besar, bahkan terbesar dari hari-hari 10 awal Zulhijjah. Keistimewaan hari ini datang dari berbagai sisi. Di antaranya, yang pertama, ini adalah hari Id. Ini adalah hari lebaran besar bagi kaum muslimin. Qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam Madinah, sebagaimana dikatakan oleh Anas bin Malik. قدم النبي صلى الله عليه وسلم مدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال ما هذا اليوم، ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. Pada awal kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, beliau mendapatkan masyarakat setempat biasa merayakan 2 hari dengan cara bermain-main. 2 hari raya ini, sebagaimana dikatakan oleh ulama, adalah Nairuz dan Mihrajan. 2 hari raya tersebut dinamakan dengan Nairuz dan Mihrajan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada penduduk setempat, "Ada apa dengan kedua hari kalian ini? Atau hari apakah ini?" Mereka menjawab,
Ini adalah 2 hari raya yang padanya kami biasa bermain-main sejak zaman jahiliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menimpali keterangan mereka dengan bersabda, sejatinya Allah telah menggantikan kedua hari permainan kalian ini dengan 2 hari yang lebih baik, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kaum muslimin wal muslimat, keistimewaan yang kedua, bahwa hari Idul Adha ini adalah sebaik-baik hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna afdhalal ayyam 'inda Allah yaumun nahri." Sesungguhnya hari-hari yang lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari nahar, yaitu hari Idul Adha. Dalam riwayat yang lain, "Inna a'zamal ayyami 'inda Allah tabaraka wa ta'ala yaumun nahri." Sesungguhnya hari-hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari nahar. Keistimewaan yang ketiga dari hari Idul Adha, bahwa Idul Adha atau hari nahar ini adalah salah satu dari 10 hari yang istimewa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamil 'amalus salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr." Faqalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'in. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan soleh yang lebih dicintai oleh Allah daripada beramal di hari-hari 10 ini. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, walaupun jihad fi sabilillah? Beliau menjawab, ya, walaupun jihad fi sabilillah, kecuali seseorang yang pergi berjihad dengan jiwa dan hartanya, lalu dari jihad itu dia tidak pulang dengan membawa sesuatu apapun, alias dia sudah meninggal di medan jihad. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Hari nahar adalah hari yang terakhir dari hari yang ke-10. Dan sebagaimana yang maklum, bahwa sesuatu yang akhir berkedudukan sama dengan hari yang sebelumnya, dan seutama-utama amal adalah penutupannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung pada akhir-akhirnya. Kemudian yang keempat, bahwa hari ini juga disebut sebagai Haji Akbar. Ya, disebut dengan Haji Akbar. Dari Abdullah bin Umar, beliau radhiyallahu anhu berkata, waqafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawm an-nahri bainal jamarat fil hajjati allati hajja wa qala hadha yawmul hajjil akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdiam di hari nahar di antara jamarat sewaktu menunaikan ibadah haji, dan beliau bersabda, ini adalah hari Haji Akbar. Kenapa dinamakan hari Haji Akbar? Karena pada hari nahar ini, pada hari Idul Adha ini, dominan amalan-amalan haji dilakukan pada hari itu. Di antaranya melempar jumrah Aqabah, kemudian menyembelih, mencukur atau menggundul rambut, bertawaf, begitu juga dengan sa'i. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, di antara salah satu bentuk kesyukuran kita atas nikmat hari ini, selain dari zikir dan pelaksanaan salat Id, adalah berkorban. Dan pada puncaknya adalah membagikan daging-daging korban tersebut kepada kerabat dekat maupun kerabat jauh, kepada orang-orang fakir, begitu juga orang-orang yang miskin. Dengan jalan inilah Allah memasukkan hambanya ke dalam surga
yang di dalamnya ada bilik, ada kamar, yang luarnya terlihat dari dalam dan dalam terlihat dari luar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha." Sesungguhnya di dalam surga ada ghuraf, ada bilik, ada kamar. Di mana bilik ini? Dari luarnya terlihat dari dalamnya. Wa batinuha min zahiriha, dan dalamnya terlihat dari luar. Faqala Abu Malik al-Asy'ari, salah seorang sahabat yang bernama Abu Malik al-Asy'ari berkata, "Liman hiya ya Rasulullah?" Diperuntukkan kepada siapa bilik itu ya Rasulullah? Qala, "Liman ataba al-kalam wa at'ama at-ta'am." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperuntukkan bagi mereka yang bagus ucapannya dan memberikan makan. Wa bata qa'iman wan nasu niyamun, dan dia melakukan salat malam di saat orang-orang tengah tertidur. Hadis ini hadis sahih sebagaimana yang tercantum dalam Sahih At-Targhib. Bahkan kaum muslimin, amalan ini menyerupai amalan orang yang mendapatkan predikat haji mabrur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah." Qila, "Wa ma birruh?" Qala, "It'amu at-ta'am wa tibul kalam." Haji mabrur, kata Nabi, tidak ada baginya balasan melainkan surga.